Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risdayanti, Prodi Perbankan Syariah, kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Baik, tujuan video kali ini yaitu untuk membahas terkait artikel untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah Arbitrasi Syariah yang diampu oleh Pak Jepri Terantang, SSY SH, MH, CME. Baik, di sini saya akan membahas artikel dengan judul Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah dalam Sengketa Mahkamah Konstitusi. Baik, langsung ke pembahasan saja. Menurut Bismar Siregar, putusan arbitrase adalah mahkota seorang arbiter. Karena itu, pembatalan suatu putusan arbitrase sejatinya melukai pula perasaan seorang arbiter yang memutus sengketa arbitrase. Dari perspektif arbitrase, pembatalan suatu putusan arbitrase ini, apalagi putusan arbitrase asing, sangat mengundang perhatian dan mengundang keingintahuan mendalam terhadap alasan-alasan pembatalan atau mengapa putusan arbitrase dibatalkan, serta proses penyelesaian melalui arbitrase tidak selamanya memuaskan. Para pihak yang bersengketa tidak ada jaminan atau kesempurnaan proses hukum di arbitrase, sebab arbitrase juga mempunyai kelemahan, misalnya ketergantungan mutlak pada arbitrase, pada arbiter, artinya putusan arbitrase selalu bergantung pada kemampuan teknik arbiter untuk memberikan putusan yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Meskipun arbiter memiliki keahlian teknis yang tinggi, bukanlah hal yang mudah bagi majelis arbitrase. Meskipun demikian, untuk melindungi para pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan putusan arbitrase, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Undang-Undang AAPS, memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase karena kala terdapat alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut undang-undang. Baik, langsung saja. Yang pertama, proses pembatalan putusan arbitrase syariah. Pembatalan putusan arbitrase syariah dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta pengadilan negeri agar suatu keputusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. Putusan arbitrase ini juga umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat final dan binding atau mengikat. Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase ini, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara, serta kewenangan pengadilan terbatas untuk memeriksa terbatas hanya karena pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter sehingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa. Yang B, alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa telah mengatur secara jelas mengenai pembatalan putusan arbitrase. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan jika putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain sebagai berikut: surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan ditemukan diakui palsu atau dinyatakan palsu. B, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Yang C, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Untuk yang C, mekanisme pembatalan putusan arbitrase berdasarkan pasal 70
sampai dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase alternatif penyelesaian sengketa. Pendaftaran putusan arbitrase kepada panitia pengadilan negeri, pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri, tujuannya ialah terhadap putusan dapat dimintakan eksekusi apabila para pihak tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Arbiter atau kuasanya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab terhadap pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri bukan dibebankan kepada para pihak. Yang kedua, permohonan pembatalan bukan dibebankan. Pembatalan putusan arbitrase diajukan secara tertulis dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftaran putusan arbitrase syariah di kepaniteraan pengadilan negeri. Hal yang penting harus diketahui di sini ialah pengadilan negeri mana yang berwenang memeriksa pembatalan putusan arbitrase. Nah, dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memberikan definisi pengadilan negeri adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengartikan termohon adalah pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam pasal 1 angka 4 dan pasal 1 angka 6 yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase ini dapat diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang apabila negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Dan apabila termohon arbitrase sebagai pihak yang kalah merasa keberatan dengan putusan arbitrase ini, maka pihaknya dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan negeri dengan wilayah hukum atau yurisdiksi yang meliputi tempat tinggalnya. Ketiga, pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase ini, Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkannya kata pembatalan, maka arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan alternatif penyelesaian sengketa, maka pengadilan negeri akan menerima permohonan pembatalan putusan arbitrase. Baik, dari pembahasan yang telah saya jelaskan di atas tadi, kesimpulannya itu bahwa bentuk sengketa sewa lahan pertanian perspektif hukum ekonomi syariah atau studi di kenegarian Rau-Rau dilakukan dalam bentuk pembatalan kontrak sepihak atau wen prestasi oleh pemilik lahan yang diucapkan secara lisan. Upaya penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian ini penyelesaiannya yaitu sewa lahan pertanian perspektif hukum ekonomi syariah juga dilakukan non litigasi dapat diimplikasikan untuk akademis maupun praktisi. Bagi akademis, hasil penelitian diharap mampu memberikan masukan terhadap sengketa lahan, khususnya sengketa lahan pertanian, dan juga didapatkan hasilnya bahwa sengketa lahan
di negara Raurau ini adalah pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemilik lahan yang dapat merugikan pihak penyewa dan penyelesaiannya hanya menggunakan cara kekeluargaan yaitu perdamaian. Dan juga diharapkan mampu memberikan masukan kepada penyewa lahan dan pemilik lahan agar dapat menyewakan lahan dan menggunakan lahan sesuai dengan perjanjiannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.